Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bergabung kembali, selamat jumpa kembali di acara podcast Ngobar SMP Negeri 6. Ngobrol bareng di podcast SMP Negeri 6. Di episode kali ini kita ketemu dengan dua kakak dari pembina pramuka, Kakak Ari dengan Kakak Fitri yang baru kembali dari KMD dan Jambore di Bumi Perkemahan di Payapasir Tebing Tinggi. Yuk kita kenalan. Oke, selamat pagi Kak Ari dengan Kak Fitri. Selamat pagi. Apa kabarnya nih dua-dua? Alhamdulillah. Kakak berdua, iya. Gimana setelah mengikuti KMD di Bumi Perkemahan kemarin? Kak Fitri gimana? Seru di sana? Alhamdulillah sangat seru. Ya jujur saya baru pertama kali mengikuti pramuka, tapi saya mendapatkan tugas untuk menjadi pembina. Ya saya setelah mengikutinya sangat seru, saya dapat pengalaman, saya tahu bagaimana pramuka itu karena sebelumnya jujur saya sama sekali tidak pernah mengikuti pramuka. Oke, sebelumnya nggak pernah ya Kak? Iya, Kak. Kak Ari ini gimana nih? Ya, kegiatannya sangat menarik ya. Yang pastinya kursus mahir dasar yang kami ikuti selama hampir seminggu, full kegiatan, tidak ada bosan-bosannya. Oke, di sana kan ada tepuk penyemangat nih, tepuk pramuka dan salamnya. Benar. Kalau boleh tahu nih, kita salam dulu yuk. Salam pramuka katanya. Salam pramuka. Salam. Oke, kalau tepuknya gimana Kak? Boleh nggak kita diajarin? Boleh. Gimana Kak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke, berarti saya boleh ikut dong ya? Oh boleh. Ulang sekali lagi ya. Oke. Oke, kita ikut nih. Ayo. Tepuk. Tepuk pramuka. Iya. Oke, semangat sekali ya pagi hari ini bersama dengan Kak Ari, dengan Kak Fitri ya, sahabat ngobar nih. Sekarang kita ulik-ulik dulu mereka nih. Sebelum bergabung di kepramukaan nih, Kak Ari, kalau boleh tahu latar belakangnya nih di mana nih Kak Ari? Latar belakang saya sih untuk kegiatan di kepramukaan sendiri ditugaskan menjadi pembina untuk gugus depan SMP Negeri 6. Sehari-hari saya aktif di SMP Negeri 6 sebagai pengajar. Saya mengampu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oh, ilmu pengetahuan sosial. Berarti berkaitan dengan bersosialisasi dengan anak ya, masih ada kaitannya dengan pramuka. Sangat Oke. terkait. Kalau Kak Fitri gimana? Kalau saya sebagai pengajar yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh, Ibu Baik. Ustazah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian sepanjang mengikuti KMD ya, kursus mahir dasar di Bumi Perkemahan di daerah Payapasir ya. Boleh tahu nih apa saja sih yang didapat, maksudnya dari KMD itu ada nggak? Tentang KMD itu Biasanya atau kalau saya nih yang orang awam nih, kita nih Pak ya, podcast SMP Negeri ini mau tahu apa itu yang pertama tuh, apa tuh KMD tuh? Kita tuh tak tahu tuh. KMD itu kursus mahir dasar. Yang fungsinya untuk kita sebagai pembina harus dapat mengetahui metode-metodenya. Ya bagaimana kalau kita sebagai pembina tidak mengetahui bagaimana metodenya. Ya, intinya itu sangat penting lah bagi seorang pembina. Iya. Saya tambahi untuk kegiatan KMD sendiri itu kegiatan yang full manfaat ya untuk pembina. Saya lanjutkan juga yang baru disampaikan oleh rekan saya, karena memang disitulah kita dikasih tahu tips bagaimana kita mengelola adik-adik di gugus depan kita masing-masing. Oh, berarti KMD itu sama seperti pelatihan menjadi pembina gitu ya? Iya benar. Terus yang diberikan di sana apa saja Kak? Untuk hari pertama itu kita biasalah untuk kegiatannya ada materi seperti itu ya kan, materi mengenai sejarah kepramukaan seperti itu. Kemudian
Hari kedua itu di hari pertama juga, masih hari pertama kita dibagi kelompok, regu, grouping ya kan kalau bahasanya. Itu juga dikemas sangat menarik oleh kakak pelatih di Baladewa. Karena kita memang di situ dikumpulkan bukan hanya dari satu sekolah, dan kita memang tidak disatukan di regu yang memang sudah dibentuk. Oh, berarti seperti itu. Kak Ari saat di sana dengan Kak Fitri ini Berpisah berbeda regu. regunya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Fitri regunya apa? Regu Lili, ye. Boleh kirim salam untuk satu regunya? Oke, hai Regu Lili. Kalau Kak Ari? Iya, kalau regu kami regu yang langka filosofinya ya kan kami cari itu ada bunga bangkai. Oh, bunga apa? Iya, bangkai. Refleksi Arnoldi ya. Iya. Boleh disalam-salam kepada temannya. Ya, assalamualaikum kawan-kawan pramuka dimanapun berada. Oke. Khususnya regu bangki untuk Ada ininya nih. KMD. Ada yel-yelnya untuk regunya masing-masing nggak? Kalau saya ada Tuh. regu bangki kita buat yel-yel pakai tepukan sih sebenarnya. Tapi bolehlah saya coba gitu ya. Boleh. Oke. Untuk regu bangki sendiri yel-yel kami yang saya ingat ya, karena soalnya udah berlalu beberapa hari gitu ya kan. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang regu bangki. Oke, Pol. Oke, Seperti itu. Oke, ini namanya jari jempol ya kan? Oh, kalau saya lain lagi. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang pramuka SMP 6. Oke, Pol. Oke. Asik. Oke, kita lanjut nih, Kak. Kemudian selain itu, adakah di sana diterapkan gitu kan penampilan atau apa gitu Kak? Ada, kita di malam akhir itu setelah kegiatan hari terakhir ya, khususnya Iya. di hari Sabtu, kita kan berakhir di hari Minggu. Malam setelah isanya itu kita ada kegiatan penampilan dari masing-masing regu. Kalau regu bangke sendiri kita membawakan penampilan vokal solo, bukan vokal solo, vokal grup gitu ya kan, vokal grup. Satu regu kami ada 7 orang, itu kita membawakan nyanyian lagu yang sangat tenar, mungkin pemirsa pun nggak asing ya, lagunya Iwan Fals. Oke, Iwan Fals. Lagu Winto. Tapi kita modif liriknya sedikit-sedikit ya kan, ada kait-kaitannya dengan regu kita seperti itu. Boleh Kak Ari nyanyikan sedikit? Kalau itu nanti kita share aja di postingan berikutnya. Oke. Khusus. Agak diirit sedikit iya, ya. khusus. Sahabat Nanti podcast. Waktunya nggak cukup ya kan? Waktunya nggak cukup. Kalau Kak Fitri sendiri ada nggak penampilan grupnya? Tadi Kak Ari bilang kan dari grup Bunga Bangke sendiri ada. Nah dari grup Bunga Lili gimana? Ya, ada sama nggak? seperti mereka juga. Ada ya? Ada. Oke. Nah ternyata KMD itu sangat positif ya dan sangat membuat kita itu bersemangat untuk mengikutinya. Oke. Next, selain KMD di situ, adakah kegiatan lain yang terjadi di Bumi Perkemahan Pak Pastir? Ada Kak. Kebetulan kegiatan kursus mahir dasar berbarengan dengan kegiatan Jambore cabang dan PW Cap gitu ya. Kegiatan Jambore itu adalah kegiatan yang dikumpulkan oleh kuartir cabang Kota Tebing Tinggi untuk regu penggalang dan penegak. Oke, berarti cuma itu berselang. Kita mulainya dari hari Selasa, sementara kegiatan Jambore Hari Jumat ya. hari Jumat sampai hari Senin. Jambore dari hari Jumat sampai hari Senin. Kalau kegiatan kakak sendiri KMD dari hari Selasa sampai hari Minggu. Oh, berarti ada kisaran pertemuan di antara itu ya? Pasti bertemu. Pasti bertemu di hari Jumat. Kita sudah bertemu ya dengan adik-adik penggalang, termasuklah regu yang diutus sama SMP 6. Walaupun kita belum resmi ya dilantik jadi pembina, tapi kita harus mengawasi mereka. Karena kan mereka juga nggak diawasi orang tua masing-masing kan, kitalah sebagai gurunya di situ, sebagai pengawas mereka. Oke. Kemudian selama mengikuti KMD, adakah kesan tersendiri
yang kakak berdua dapatkan, misalnya saya lebih memahami pramukaan atau gimana? Nih Kak Fitri dulu nih, kita minta kesannya setelah mengikuti KMD dari hari Selasa itu sampai hari terakhir. Kak Fitri gimana? Sangat senang, sangat positif. Ya, itu sih. Oh, sangat senang dan sangat positif. Iya. Yang paling berkesan, kesannya apa? Ya, saya paling terkesan dengan kami mengikuti kegiatan alam terbuka. Oh, alam terbuka itu Iya. gimana Kak Fitri? Kegiatan Boleh penjelajahan Kegiatan lebih penjelajahan. tepatnya kalau di Oh, kepramukaan. penjelajahan. Oke. Kalau Kak Ari sendiri gimana? Kalau saya selama mengikuti KMD, kegiatan yang paling berkesan itu ketika malam terakhir di malam minggu setelah penampilan tadi, ada kaitannya kan, setelah penampilan pentas seni dari masing-masing regu, kita ada malam renungan istilahnya di kepramukaan. Malam renungan itu kita mulai dari jam 11, hampir setengah 12. Ketika adik-adik yang mengikuti perkemahan sudah terlelap dalam tidurnya gitu ya. Kita dalam senyap merefleksi, merenungi dari apa yang sudah kami jalani lah beberapa hari ya kan, merenungi tentang kegiatan kepramukaan, bagaimana di situ ada refleksi mengenai kondisi remaja zaman sekarang pada saat ini. Disitulah kita mulai merefleksi kembali, kita mau seperti apa membentuk generasi muda. Makanya hadirlah kegiatan pramuka untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan para pemuda yang saat ini mungkin jauh dari kegiatan yang positif seperti itu ya. Berarti Kemudian kegiatan setelah refleksi itu kita ada mengucapkan janji Trisatya namanya. Trisatya sama seperti kegiatan Paskibraka ya. Kalau kegiatan para pengibar bendera itu kan di acara pengukuhannya ada mencium bendera ya kan. Iya. Kita juga ada mengucapkan janji Trisatya, kemudian bendera merah putih tadi kami genggam, kami letak di hati kita, di sekitaran dada kita ini masing-masing. Dan itu sangat terkesan sih bagi saya. Oh, sangat terkesan itu ya. Kalau berarti kalau Kak Fitri tadi terkesannya di penjelajahan alam terbuka, kemudian kalau Kak Ari tadi Malam renungan. di malam renungan. Oke, karena apa namanya? Ya, merefleksikan kehadiran diri. kita Oke. sebagai pembina nantinya Iya. gitu. Oke. Aduh, saya kok jadi kepingin nih lebih dalam lagi. Kemudian kalau boleh saya tanya nih pendapat Kak Ari ataupun Kak Fitri gitu kan. Apakah pramuka ini relevan dengan perkembangan generasi muda sekarang gitu? Ya, sangat relevan sekali. Ya, contohnya tadi dapat mendidik, membentuk mereka karakter. Contohnya Pembentukan karakter ya. pembentukan karakter, disiplin, kemandirian. Terus juga di pramuka itu belajar sambil bernyanyi, bermain. Sangat positif sekali lah Kak. Oke, sangat positif sekali ya. Saya boleh menambahi. Oke, silakan. Kalau kita kaitkan tadi dengan refleksi yang sudah saya bicarakan sebelumnya, mengingat generasi zaman now seperti itu ya, kegiatannya mungkin sekarang ini lebih terfokus kepada permainan gadget seperti itu. Iya. Jadi sepertinya individualis sekali. Sementara di pramuka itu kita diajari untuk bersosialisasi, bertemu banyak orang, diajari leadership seperti itu, dan kepemimpinan, terus ke kerja regu, kerja tim. Kerja Kayak tim, gitu. teamwork Iya. lah ya Kak ya. Iya, Oke. teamwork. Tadi kalau saya tidak salah, SMP 6 mengirimkan anak 3 regu. muridnya. 3 regu ya. Terbanyak. 2 regu putri dan 1 regu putra. Satu regu putra. Oke. Kemudian selama di sana nih, adakah dampak positif yang Kakak berdua sebagai pembina lihat terhadap anak kita, anak peserta didik SMP 6 nih, setelah mengikuti Jambore cabang ini? Ya kalau khususnya untuk adik-adik di SMP Negeri 6, kita lihat ya setelah berakhirnya kegiatan Jambore, karena sebelumnya just informasi juga, seminggu sebelum kegiatan Jambore, SMP 6 juga sudah mengadakan kegiatan persami, Iya, kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Jadi di situ sebelum Jambore ketemu dengan gugus depan Sekolah Tebing Tinggi, adik-adik sudah kita bekali ilmu di sekolah dengan kegiatan persami tadi. Oke. Jadi
dampak positifnya setelah mereka mengikuti kegiatan perkemahan, mereka lebih mandiri, kemudian tidak individualis lah, mereka terbiasa kerja tim seperti itu. Oke, yang saya dengar juga kemarin Persami ya, Iya. perkemahan Sabtu Minggu kita join tim dengan SMP SMP Negeri 2 Kota Tebing Dua, Tinggi. oke. Hello SMP Negeri 2. Hai, SMP Oke. Negeri 2 Terima Tebing kasih ya Tinggi. udah datang Insya ke Allah nanti bisa kita agendakan, soalnya kemarin kita kan ketemu dengan grup pembina sekota Tebing Tinggi, Iya, ini info SMP baru nih. gitu ya kan. Nah, kita sudah ada wacana ingin menyatukan kegiatan perkemahan lagi, baik itu perkemahan Sabtu Minggu ataupun perkemahan 1 hari ya kan, Sari. per sehari dengan kakak-kakak pembina. Misalnya nanti bisa jadi join ke SMP Negeri 7 gitu, atau nanti kita jadi tuan rumah SMP Negeri 6 seperti itu. Dengan kegiatannya adik-adik pramuka dari gugus depan sekolah SMP sekota Tebing Tinggi. Oke, next berarti ada nih kelanjutannya Persami gitu ataupun Persari ya kan dengan SMP yang lainnya. Wow, kabar gembira nih untuk adik-adik yang ikut anggota pramuka ya kan. Mudah-mudahan terlaksana. Iya, Mudah-mudahan bakal bisa terlaksana. ada apa? Wacana. Ya. Mudah-mudahan lah ya terlaksana ya. Kemudian ini sebelum kita tutup nih, apa pesan sebagai pembina dari Kak Ari terhadap baik itu anggota pramuka khusus di SMP Negeri 6 ataupun di luar SMP Negeri 6 dan Kak Ari juga terhadap kepramukaan ini? Pesannya. Tetap semangat dalam mengikuti pramuka karena setiap peluang adalah untuk kita dapat tumbuh dan berkembang. Lanjut Kak Ari. Ya, kalau dari saya pesannya khususnya kepada adik-adik penggalang dan penegak sekota Tebing Tinggi ya kan. Semangatlah terus berlatih, kemudian gali ilmu yang kakak pembina kalian sudah punya atau yang dimiliki kakak pembina, karena ilmu tadi yang memang sudah dibekali dalam kegiatan kursus mahir dasar itu memang balik lagi untuk kalian lah, seperti itu. Bagaimana kita sebagai pembina bisa mengemas kegiatan pramuka semenarik mungkin agar kalian tidak bosan seperti itu ya. Yang pasti memang ilmunya ya daging semua kalau di kegiatan KMD. Terus pesan umum untuk netizen ya kan, orang-orang tua mungkin yang anaknya sekarang masih berada di bangku sekolahan tingkat SD, tingkat SMP maupun SMA, jangan sungkan-sungkan untuk memasukkan anaknya dalam kegiatan kepramukaan karena sangat banyaklah dampak positif ya kan yang bisa didapatkan dari kegiatan pramuka ini. Seperti itu. Terima kasih Kak Ari, Kak Fitri. Ya, Oke sahabat Ngobar Podcast SMP Negeri 6. Sangat bermanfaat sekali ya tadi bincang-bincang kita kepada Kak Ari dengan Kak Fitri tentang kepramukaan. Nah, dengan mengikuti kegiatan pramuka itu dapat membentuk karakter anak menjadi lebih mandiri, lebih bisa bersosialisasi dengan kawan gitu kan, lebih meningkatkan etos kerjanya juga gitu kan, dan membentuk karakter pribadi anak itu lebih baik lagi. Oke, sahabat podcast, akhirnya kita mengucapkan makasih ya Kak udah datang ke podcast ya, SMP Negeri 6 di acara ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih kembali sudah diundang. Terima kasih. Saya Iva Hayuni pamit undur diri. Pak Markum pergi ke kota Kediri. Asik. Assalamualaikum. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.